Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentulah patut kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kerja kita setiap hari. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa 2074201115. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari video ini terkait dengan fungsi-fungsi dalam Microsoft Excel, terlebih khusus fungsi format cell, fungsi style, dan juga fungsi lookup pada Microsoft Office Excel. Nah, video ini saya ambil atau tugas ini saya lakukan demi untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester, terlebih khusus di mata kuliah pengenalan komputer. Untuk itu, pada saat ini saya akan sharing terkait topik pada saat ini, yaitu fungsi-fungsi pada Microsoft Office Excel, terlebih khusus format cell, style, dan juga fungsi lookup. Ya baik, adapun untuk cakupan lingkup pembahasan kita pada saat ini, saya akan membahas terkait dengan yang pertama, fungsi format cell itu sendiri, yang kedua fungsi style, dan yang terakhir saya akan membahas terkait dengan fungsi lookup yang terdapat di dalam Microsoft Office Excel. Saya berharap materi yang akan saya sampaikan ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semua, di mana materi ini agar dapat bermanfaat tentunya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita, terlebih khusus yang bersentuhan langsung dengan Microsoft Office Excel itu sendiri. Baik, kita akan masuk pada pembahasannya yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dan fungsi format cell pada Microsoft Office Excel dan bagaimana cara kita untuk menggunakannya. Nah, format cell sendiri pada Excel merupakan salah satu fitur yang sering digunakan. Fitur ini berperan penting dalam pengelolaan data dalam Microsoft Excel. Format cell Excel adalah fitur pemformatan pada Microsoft Excel untuk mengubah tampilan data pada sel untuk tujuan tertentu tanpa mengubah data itu sendiri. Nah, pada fungsi cell atau format cell ini terdapat beberapa format yang ada di dalamnya. Untuk mengetahuinya, silakan Bapak Ibu semua buka Windows Format Cell. Terlebih dahulu caranya klik kanan pada sel manapun, kemudian klik Format Cell, atau Format Cell bisa juga dibuka dengan menekan Ctrl dan 1 pada keyboard secara bersamaan. Ini bisa kita lihat bersama untuk tampilannya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat 6 jenis utama dari format cell pada Excel itu sendiri. Yang pertama adalah number, alignment, font, border, fill, dan juga protection. Nah, ke-6 jenis ini sering digunakan ketika kita bekerja menggunakan Microsoft Office Excel ini. Kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama yaitu format number. Nah, format number ini berguna untuk memformat tampilan data baik berupa angka, teks, atau gabungan angka dan teks. Selain itu juga bisa mengatur pemformatan tanggal, waktu, dan lain sebagainya. Saat ini ada 12 tipe dalam format number. Kita akan pelajarinya secara satu persatu juga secara bersama-sama. Yang pertama adalah tipe general. Nah, format number general merupakan format default yang digunakan Excel. Misalnya jika kita ingin ketik 2000, maka akan tertampil tampilannya yaitu persis dengan apa yang kita ketik, yaitu 2000. Yang kedua adalah number, ya, tipe number. Jadi number berguna untuk memformat data berupa angka. Pada bagian ini kita bisa menentukan berapa sih banyak jumlah angka di belakang koma, ya. Misalnya 2154,12. Selain itu kita juga bisa menentukan seperti apa bilangan negatif pada sel. Apakah menggunakan font berwarna hitam atau font berwarna merah. Nah, pemisah bilangan ribuan dan desimal berkoma pada Excel tampil tergantung settingan regional komputer. Ada settingan dari bahasa Inggris dan juga settingan Indonesia. Dalam format Inggris, titik adalah pemisah desimal, ya, berkoma, dan koma adalah pemisah ribuan. Sementara dalam format Indonesia ini berbeda, merupakan kebalikannya. Misalnya angka 2,154 dalam format Inggris adalah 2000, bukan
2,154, sedangkan dalam format Indonesia adalah 2,154, seperti itu. Ini bisa kita lihat bersama contohnya ya, seperti gambar yang berikut ini. Selanjutnya ada currency. Tipe currency berguna jika kita ingin data tampil beserta simbol mata uang. Misalnya ingin masukkan angka rupiah 2000 seperti itu ya. Kita hanya perlu memasukkan angka 2000. Sementara untuk simbol mata uang bisa disetting pada bagian currency ya. Kita juga bisa setting berupa angka dan di belakang koma serta setting tampilan angka negatifnya. Berikutnya ada tipe accounting. Tipe accounting sangat cocok untuk kita yang sedang mengerjakan laporan keuangan pada Excel. Nah, fitur ini bisa kita gunakan hampir sama dengan tipe currency. Perbedaannya, kita tidak bisa mengubah tampilan angka negatif untuk tipe accounting ini. Seperti itu. Dan selanjutnya ada date, tipe date. Nah, merupakan tipe format cell untuk data berupa tanggal. Kita bisa mengatur seperti apa sih tanggal tampilan pada sel. Misalnya saat kita mengetik 14 garis miring 11 garis miring 2020 kemudian diubah menjadi 14 November 2020. Seperti itu. Kita juga bisa mengatur tipe format tanggal sesuai dengan lokasi negara ya, karena tidak semua negara menggunakan format tanggal yang sama. Seperti itu. Next ada tipe time. Tipe time berguna untuk memformat data berupa waktu. Seperti yang kita ketahui, tidak semua negara menggunakan format waktu yang sama. Di Indonesia menggunakan format waktu 24 jam, sedangkan di USA ada formatnya 12 jam. Jadi seperti itu, ada berbeda-beda. Dan untuk tipe ini memungkinkan kita untuk mengaturnya. Selanjutnya ada tipe percentage. Percentage ini tanda persen dalam bilangan presentasi bisa diketik secara manual. Namun jika kita ingin mengetik data berupa bilangan desimal, misalnya 0,2545, kita bisa mengubah tampilannya menjadi persentase atau menjadi 25,45%. Kita juga bisa mengatur berapa angka di belakang koma pada bilangan persentase ini, seperti itu. Yang berikut ada tipe fraction. Tipe ini merupakan format cell untuk bilangan pecahan. Misalnya kita ingin memasukkan pecahan 1/4, maka silakan ketik 0,25 pada sel B9, kemudian ubah format number menjadi fraction, seperti itu ya. Seperti pada contoh ini, ada di sel B9 kita ubah menjadi fractionnya 3 garis miring 7 ya, 3/7 seperti itu. Namun jika kita ingin memasukkan bilangan pecahan contohnya 3/7, kita harus hitung berapa sih nilai desimal dari pecahan tersebut, seperti itu ya, seperti pada gambar ini. Selanjutnya ada tipe scientific. Nah, tipe format scientific ini adalah tipe format cell untuk bilangan eksponen. Nah, tipe ini berguna jika kita memiliki bilangan desimal yang sangat kecil. Bilangan desimal yang sangat kecil merupakan bilangan yang memiliki banyak angka 0 setelah koma ya. Misalnya kita ingin ketik 0, sekian 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 00125. Nah, jika itu diketik sangat panjang, jadi kalau misalnya pakai tipe scientific ini akan menjadi lebih pendek seperti itu, seperti pada tampilan gambar. Next, ada tipe teks. Tipe teks merupakan format untuk mengubah data menjadi teks. Jika kita menggunakan tipe teks ini, maka Excel akan menganggap data tersebut sebagai teks, bukan angka. Nah, tipe ini sangat berguna jika kita memasukkan angka bukan desimal yang diawali dengan angka 0. Misalnya kita ingin memasukkan nomor HP nih, 0821 sekian sekian sekian, maka silakan gunakan format cell type text ini. Selanjutnya ada tipe spesial. Ya, tipe ini berguna ketika kita ingin memasukkan data dengan format khusus, sebagai contoh untuk data berupa kode pos, nomor telepon, kode area, serial number, dan juga data-data lainnya. Dan yang terakhir, ini ada tipe custom. Jika kita tidak cocok nih dengan tipe-tipe di atas yang sudah saya bahas tadi, kita bisa menggunakan tipe ini, memungkinkan kita untuk mengubah format pada tipe lainnya sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu ada sekitar 12 tipe di dalam format cell, khususnya yang ada di format number ya. Ada general, number, currency, accounting, date, time, percentage, fraction, scientific, text, special, dan juga custom. We moving forward. Sekarang kita akan bahas terkait dengan format alignment. Kalau tadi kita sudah bahas format number, sekarang kita bahas format alignment. Format cell alignment merupakan format cell untuk perataan data berdasarkan horizontal atau vertikal, hingga untuk menggabungkan 2 atau lebih sel ya. Tersedia beberapa fitur yang bisa digunakan, kita bisa lihat bersama seperti contoh di gambar ini.
Itu ada fitur-fiturnya. Yang pertama text alignment, text control, dan juga right to left. Text alignment yaitu fitur untuk mengatur orientasi, text control yaitu fitur untuk mengatur lebar dan tinggi baris untuk teks yang terlalu panjang, dan right to left ini bisa kita gunakan untuk input tulisan dari kanan ke kiri atau tulisan seperti tulisan Arab, seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah bahas format alignment, sekarang kita bahas format font. Nah, format font ini kita bisa mengatur font huruf menggunakan format cell font. Nah, saat ini kita bisa mengatur beberapa bagian sebagai berikut. Kita bisa lihat ini, ada fontnya kita bisa atur ya, font stylenya kita bisa atur, size-nya juga kita bisa atur, underline, color, dan juga efeknya kita bisa atur dalam format font ini. Selanjutnya ada format border ya. Format border ini kita bisa gunakan untuk membuat garis mana yang akan tercetak ketika kita print file Excel. Biasanya format cell border ini digunakan untuk membuat tabel sesuai dengan keinginan ya. Seperti gambar pada saat ini kita bisa lihat bersama. Jadi bordernya ini di samping-samping ini sesuai dengan sel yang kita inginkan untuk diborderkan, seperti itu. Nah, pada format cell border kita bisa mengatur beberapa bagian, yaitu stylenya bisa kita atur, presetsnya, color, dan juga tentunya bordernya itu sendiri kita bisa atur. Nah, kita lanjut move to format fill. Nah, format fill ini berguna untuk mengatur warna sel. Kita bisa menggunakan berbagai macam warna ya, seperti pada gambar berikut ini. Ada gambar merah, biru, kuning, hijau, dan bermacam-macam variasi warna lainnya. Kita bisa atur dalam format fill. Selanjutnya ada format protection. Ini format yang terakhir dari rangkaian format cell yang ada, di mana format protection ini digunakan untuk bisa mengatur proteksi keamanan ya, untuk mengunci juga dan juga menyembunyikan rumus yang sudah kita buat. Jadi itu tadi terkait dengan format cell secara umum ya. Bagian-bagiannya yaitu ada numbers, alignment, font, border, fill, dan juga protection. Kita juga sudah bahas tadi satu persatu kegunaan dari macam-macam format ini, dari number, alignment, font, border, fill, pun juga protection, seperti itu. Baik, pada saat ini kita akan membahas terkait dengan fungsi style pada Microsoft Excel dan bagaimana cara menggunakannya. Setelah tadi kita sudah bahas bersama terkait dengan fungsi format cell, sekarang kita akan bahas terkait dengan fungsi style ya. Kita akan bahas pengertiannya dulu. Style merupakan fasilitas yang disediakan Excel yang memiliki fungsi untuk memudahkan kita dalam memformat sebuah dokumen. Dan style memiliki tatanan format yang lebih baik serta memiliki berbagai pilihan format yang menarik ya. Dari namanya saja sudah stylish ya, style artinya gaya. Pihak Microsoft telah membuat sebuah program yang tidak tanggung-tanggung. Mereka membuatnya untuk memanjakan kita para pengguna Excel ini agar dapat menggunakan program mereka dengan baik. Dengan menggunakan style kita dapat membuat sebuah tampilan atau desain pada pengelolaan angka ya. Kita akan menjadi lebih baik, seperti itu. Style terletak pada grup style dengan 3 bagian, yaitu conditional formatting, format stable, dan juga cell style. Jadi ada 3 bagian dalam style yang terletak pada grup style ini. Ada conditional formatting, format stable, dan juga cell style. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, conditional formatting. Untuk conditional formatting dibagi menjadi 6 bagian, diantaranya ada data bars, color scale, icon sets, top button rules, highlight cells rules, dan juga clear rules. Ya, ada data bars, ini kita bahas satu persatu. Data bars ya, pada data ini fungsi untuk memberi tanda-tanda pada tabel agar data dari tabel tersebut lebih mudah untuk kita baca, seperti itu ya. Yang kedua ada color scale, ini sebenarnya mirip dengan data bars, tapi ini terkait dengan pewarnaannya lebih beragam, seperti itu. Yang kedua ada icon sets, hampir sama juga dengan sebelumnya, tapi ini menggunakan icon-icon dan juga bisa dibuat dengan variasi warna yang ada juga, ya, menjadi icon-icon atau simbol-simbol yang memiliki warna yang berbeda. Yang berikut ada top and bottom or bottom rules, ya. Jadi berbeda fungsi dengan yang sebelumnya. Fungsi ini untuk menambahkan tanda tabel yang memenuhi suatu kriteria tertentu dengan berbagai jenis, mulai dari font, warna font, background, dan juga lain-lain. Ini untuk top or bottom rules. Ada highlight cell rules ya.
Format table ini berfungsi untuk membuat format table data memenuhi kriteria tertentu. Berbeda dengan top or bottom rules, high cell rules menentukan kriteria berdasarkan sistem perbandingan data. Nah, ini sebagai contohnya ya. Berikutnya untuk menghapus format kondisi bagaimana sih ya? Kita bisa menghapusnya jika kita ingin semua kondisi yang telah kita ubah menggunakan cara-cara di atas dapat kita hapus dengan cara berikut ini ya. Langsung pada untuk menghapus format kondisi-kondisi tersebut. Seperti itu, kita lanjut pada materi yang berikut yaitu conditional stable. Nah, conditional stable ini untuk langkah-langkahnya kita bisa lihat bersama. Blok pada table yang ingin kita format, klik tombol format stable, maka akan muncul kotak-kotak dialog dengan variasi gambar ini, dan juga pada saat kita klik maka tampilan akan berubah ya, berubah seperti ini. Seperti itu. Yang kedua adalah cell style. Berikutnya, cell style digunakan untuk memformat data-data sel yang ingin kita format sebagai berikut. Ini juga ada pilihannya, beragam juga ya untuk cell style-nya. Seperti itu terkait pembahasan yang pertama ini. Bagaimana saya sudah bahas terkait dengan pengertian fungsi style pada Microsoft Office Excel dan juga bagaimana cara menggunakannya. Sebagai contoh, kita ingin melaksanakan pekerjaan di kantor untuk tentunya mempermanis atau membuat gaya baru dalam laporan, kita bisa menggunakan fungsi ini karena fungsi ini memiliki ragam tampilan yang menarik-menarik seperti itu. Ya, baik, kita akan masuk pada lingkup yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan fungsi lookup dan juga cara menggunakan fungsi ini di Microsoft Office Excel ya. Kita akan lihat dulu pengertiannya. Fungsi lookup berasal dari kata look yang artinya melihat atau mencari. Dengan menggunakan fungsi ini kita bisa mencari data berdasarkan kata kunci dari range yang ditentukan ya. Range tersebut bisa berupa baris, kolom, tipe data array yang kemudian mengembalikan suatu nilai dari posisi yang sama. Ya, sederhananya rumus lookup ini digunakan untuk mendapatkan data dari tabel referensi atau tabel lain berdasarkan lookup value yang spesifik, contohnya kode barang dan kode jabatan dan contoh-contoh sebagainya. Fungsi lookup ini terbagi atas dua jenis ya, kita harus paham dan mengerti. Yang pertama adalah vektor dan juga yang kedua adalah array. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, lookup vektor. Ini vektor pada Excel merupakan sebuah range yang hanya terdiri dari satu baris atau satu kolom. Pada tabel referensi kata kunci menjadi acuan disebut lookup vektor, dan baris pada kolom selanjutnya disebut result vektor. Seperti contoh pada gambar ya, ini pada bagian kiri lookup vektor, pada bagian kanan lookup result, seperti itu. Rumus pada lookup vektor ini seperti yang kita bisa lihat bersama ini sama dengan lookup tanda kurung lookup value, koma lookup vektor, koma result vektor, dan tutup kurung. Ya, untuk lookup value-nya sendiri nilai yang dicari datanya pada tabel referensi, lookup vektor range yang berupa baris atau kolom berupa nilai acuan pada tabel referensi, dan result vektor range berikutnya dari baris atau kolom lookup vektor yang berisi nilai hasil yang akan dikembalikan. Ini contoh rumus lookup bentuk vektor ya. Oke. Ini contoh-contoh rumusnya, rumus yang digunakan ya. Sel C8 merupakan lookup value atau kata kuncinya, B3 B5 adalah range, dan C3 C5 adalah range result vector, seperti itu. Nah, gambar di atas ini mencontohkan bagaimana menggunakan rumus lookup bentuk vektor ya. Satu baris B3 F8, kolom B7 merupakan lookup value, dan B4 F4 adalah result vector. Gitu. Perlu diingat untuk lookup vektor harus disusun secara urut untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Jika urutannya acak, maka nilai yang akan dikembalikan bisa berupa kesalahan atau error seperti itu ya. Jadi harus sesuai, kalau tidak akan error. Kalau tadi fungsi lookup bentuk vektor, sekarang fungsi lookup bentuk array. Nah, ini untuk mencari nilai dengan mencocokkan lookup value pada suatu array.
Microsoft Excel dengan otomatis menganggap baris atau kolom pertama sebagai lookup vektor dan baris atau kolom terakhir sebagai result vektor. Nah, untuk bentuk array ini biasanya digunakan untuk data yang nilainya tetap tidak berubah dan memiliki ukuran yang kecil. Untuk rumusnya ini cukup sederhana, lookup buka kurung lookup value array. Seperti itu. Lookup value nilai yang akan dicari pada sebuah array, sedangkan array-nya ini sendiri adalah range atau rentang data yang digunakan untuk melakukan pencocokan dengan lookup value. Ini contohnya ya, ada lookup value di sebelah sini, lookup array-nya ini, dan juga result array-nya ini. Seperti itu. Contoh di atas merupakan penggabungan lookup bentuk array dengan membuat array secara manual. Ya, cara penulisan bentuk array diawali dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal, seperti itu. Setiap datanya dipisah dengan koma ya atau semikolon ya, titik koma, tergantung pengaturan bahasa pada kontur panel komputer kita masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai pada C5 ya, pada C5 kita bisa lihat bersama bahwa yaitu dengan menuliskan rumus lookup B5 table array, Excel akan otomatis membaca kolom atau baris pertama sebagai lookup value dan result value yang berada di kolom baris akhir. Ya, hasilnya ini adalah D ya, skornya D, bisa kita lihat bersama. Seperti itu terkait dengan pembahasan ya, pengertian dan juga fungsi dari format lookup ini, fungsi dari lookup pada Microsoft Office Excel, dan bagaimana cara kita menggunakan format ini, dimana tadi yang saya katakan bahwa fungsi ini sangat berfungsi pada saat kita ingin melakukan pencocokan data atau melihat mencari data dengan menggunakan fungsi-fungsi ini, tentunya dengan adanya kata-kata kunci ya atau range yang ditentukan seperti itu, baik itu dari sisi fungsi bentuk vektor dan juga sisi fungsi bentuk array. Seperti itu untuk pembahasan kita pada lingkup yang ketiga ini. Baik, Bapak Ibu, setelah tadi kita sudah membahas terkait dengan fungsi-fungsi pada format cell, style, dan juga lookup, saat ini kita tiba pada kesimpulan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kesimpulannya singkat saja yang dapat saya sampaikan, yaitu penggunaan aplikasi Microsoft Office Excel sangatlah membantu untuk para pekerja kantoran, ya, kita mahasiswa, pelajar, dan masih banyak kalangan lainnya yang terbantu melalui aplikasi ini. Di dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan serta mengelola data berupa angka yang ada dalam sebuah table. Untuk itu, terkait penggunaan fungsi format cell, style, dan lookup yang sudah kita bahas tadi ini dalam Microsoft Office Excel sangatlah membantu dalam kita mengelola sebuah data. Jadi itulah terkait kesimpulan yang dapat saya tarik, di mana semua fungsi-fungsi yang sudah kita bahas tadi sangatlah penting penggunaannya jika kita ingin mengelola sebuah data. Seperti itu. Oke, then, at the end of the day, the last but not the least, saya ingin mengajak kepada kita semua, bagi calon mahasiswa dan mahasiswi yang belum tahu nih, mau kemana sesudah lulus dari SMA dan SMK, mari Jo, saya mengajak kita untuk masuk di Universitas Pembangunan Indonesia. Kenapa UNPI? Karena UNPI sangatlah cocok untuk kita semua. Dari sisi fakultasnya luar biasa, prodi-prodinya yang ada dalam UNPI ini luar biasa, dan juga jarak kampusnya luar biasa, lokasi kampusnya strategis, dan juga pembelajarannya sekarang meskipun dalam kondisi COVID-19 tetap berjalan dengan lancar melalui virtual daring. Untuk itu saya mengajak bagi kita semua calon mahasiswi dan mahasiswa yang belum tahu nih mau masuk ke perguruan tinggi mana, mari Jo, tora masuk di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kebanggaan kita bersama. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa.